Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selvi Dwi Piana dengan NPM 25783133. Di sini saya dari kelas 2D. Di sini saya akan membuat video vlog menjelaskan mata kuliah pengantar basis data. Di pengantar basis data ini, yang pertama yaitu ada praktikum. Yang kita masuk ke praktikum pertama. 3.1 Praktek menyelesaikan relasi many to many. Menyelesaikan hubungan M banding M antara student dan cursor menggunakan hubungan paralel. Menyelesaikan relasi M banding N dalam database akademik. Yang pertama ada student. Dalam student ini terdiri dari student ID, nama depan, nama belakang, tahun pendaftaran, email, dan jumlah hari kerja. Selanjutnya yaitu enrollment. Dalam sini ada student ID, kursor ID, tanggal daftar, nilai, dan status. Selanjutnya ada kurse ID, dan ada nama. Ini sama. Relasi 1 banding M. Satu mahasiswa bisa banyak enrollment. Satu fakultas bisa banyak teaching. Penjelasan fungsi dari setiap bagian, identitas, atribut, dan relasi pada RED secara menyeluruh. Yang pertama yaitu entitas student atau mahasiswa. Fungsi utama, menyimpan semua data tentang mahasiswa yang terdaftar dalam sistem. Penjelasan atribut yang pertama ada ID, student ID. Identitas unik setiap mahasiswa, tidak boleh sama. Nama depan dan nama belakang, menyimpan nama lengkap mahasiswa. Tahun mendaftar, itu mengetahui kapan mahasiswa ini mulai kuliah, atau berguna untuk tracing angkatan. Yang selanjutnya yaitu ada email. Email ini adalah kontak mahasiswa. Email ini harus unik. Yang selanjutnya yaitu ada jumlah hari kerja. Biasanya ini digunakan untuk mahasiswa yang juga bekerja. Opsional itu tergantung sistemnya masing-masing. Yang kedua yaitu sistem course atau mata kuliah. Fungsi utamanya yaitu menyimpan daftar semua mata kuliah yang tersedia. Atributnya ada cursor ID adalah kode unik mata kuliah, nama adalah nama mata kuliah, contoh database atau algoritma. Selanjutnya yaitu entitas enrollment atau penghubung student dan kurse. Fungsi utamanya yaitu adalah inti dari menyelesaikan relasi M banding M menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah yang mereka ambil. Atributnya yaitu ada student ID menghubungkan ke student, cursor ID menghubungkan ke cursor, tanggal daftar kapan mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut, nilai hasil akhir mahasiswa di mata kuliah tersebut, status lulus tidak atau mengulang. Fungsi tambahan yaitu enrollment, menyimpan data aktivitas, bukan hanya relasi. Histori pengambilan mata kuliah, nilai tiap semester per mata kuliah. Yang keempat yaitu ada entitas, faculty atau dosen. Fungsi utamanya yaitu menyimpan data dosen atau pengajar. Atributnya ada faculty ID, yaitu ID unik dosen. Nama dosen dan nama belakang, ada email, kontak dosen, ada tanggal login. Tanggal login ke sistem tersebut. Yang kelima yaitu ada entitas teaching. Penghubung faktuli dan kursor. Fungsi utamanya yaitu menghubungkan antara dosen dengan mata kuliah yang diajar. Atributnya ada fakulti ID, kursor, semester, tahun, dan jadwal. Fungsi tambahan, teaching menyimpan informasi siapa mengajar apa, kapan diajar, dan semester berapa yang mereka ajarkan. Yang untuk yang nomor 6 yaitu fungsi relasi, hubungan antar entitas. Ada student, ada enrollment, ada cursor. Fungsi, menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah, menghindari duplikasi data, menyimpan histori akademik, menghubungkan dosen dengan mata kuliah, mengatur jadwal mengajar. Komponen, student, fungsinya yaitu menyimpan data mahasiswa, kursor, menyimpan data mata kuliah, enrollment, menghubungkan antara mahasiswa dan mata kuliah plus disimpan nilai. Fakulti yaitu menyimpan data dosen,
Teaching yaitu menghubungkan antara dosen dan mata kuliah berjadwal mata kuliahnya. Yang nomor dua yaitu menyelesaikan hubungan antara M banding M antara faktuali dan kursor. Menyelesaikan relasi M banding M dalam database berikut. Ini hampir sama seperti tadi. Ini terus di sini ada account result, student ID. Ini penjelasan. Judul diagram menyelesaikan relasi M banding M dalam database akademis. Artinya, diagram ini menunjukkan cara menambah relasi many to many menjadi bentuk yang biasa. Biasa digunakan di database relasional tersebut. Bagian atas atau relasi, faktuali dan kursor entitas. Faktuali yaitu ada faktuali ID, nama depan, nama belakang, email, jumlah hari kerja, menyimpan data dosen. Kalau kursor itu ada kursor ID, nama, menyimpan data mata kuliah. Teaching yaitu tabel penghubung, faktuali ID, kursor ID, semester, tahun, dan jadwal. Untuk relasi yaitu ada faktuali, teaching, dan kursor. Penjelasan, satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Satu mata kuliah bisa diajar banyak dosen. Maka pernyataan di atas disebut teaching sebagai penghubung. Fungsinya yaitu menyimpan siapa mengajar apa, menyimpan kapan, semester, dan tahun, dan menyimpan jadwal. Yang ketiga yaitu bagian bawah, relasi student, kursor, ekam, dan entitas. Student, seharusnya student ID, tapi di gambar tersebut tertulis faktuali ID. Nama depan, nama belakang, email, tanggal login, dan menyimpan data mahasiswa. Ini sepertinya sama aja. Fungsi ekam resul, menyimpan hasil ujian mahasiswa, menghubungkan mahasiswa, mata kuliah, dan ujian. Kenapa penting? Karena mahasiswa bisa ikut banyak ujian. Ujian bisa diikuti banyak mahasiswa, ujian terkait mata kuliah tertentu. Arti simbol di gambar, PK, primary identitas unik, tidak boleh sama. FK, Freud, K, penghubung tabel ke tabel lain. 1:N yaitu one to many, satu ke banyak. Misalnya, satu faktuali banyak teaching, satu kursor banyak teaching. Inti besar dari diagram M banding M dipecah menjadi faktuali kursor teaching, student, kursor, ekam, ekam result. 6 hal penting yang perlu kamu ketahui. Ada beberapa setelah gambar di tabel student tertulis ID, seharusnya student ID. Kesimpulan sederhananya yaitu diagram ini menunjukkan cara mengubah relasi kompleks jadi tabel nyata. Semua relasi M banding M harus dipakai tabel penghubung. Relasi 3 dan entitas pakai table relation. Yang ketiga yaitu menyelesaikan hubungan M banding M antara student dan kursor. Ini mungkin gambarnya sama aja kayak yang tadi, cuma bedanya dia di penghubung-penghubung. Dan penjelasannya yaitu menyesuaikan relasi M banding M. Dengan diagram ini menunjukkan cara mengubah relasi many-to-many menjadi struktur. Ini bisa disebut sama aja. Kenapa ekam result itu penting? Tanpa ekam result tidak bisa menyimpan nilai, tidak bisa menghubungkan tiga entitas sekaligus, atau tidak bisa relasi jadi tidak valid. Dengan ekam tersebut, semua relasi jadi jelas, bisa simpan nilai dan status database jadi rapi dan normalisasi. Ini udah. Lalu kerja sistem yaitu student mengambil ke kursor, student mengikuti ekam, sistem mencatat hasil dari ekam resul, dan nilai tersimpan permanen. Kesimpulannya yaitu relasi M banding M dipecahkan dengan ekam resul. Ini adalah relasi ternary, tiga entitas, semua hubungan jadi 1:M ke ekam resul, data lebih rapih dan tidak diduplikat. Untuk latihan 2 yaitu menambahkan opsi yang tidak dapat ditransfer ke RRD. Tugasnya yaitu sistem akan ditugaskan ekam resul setelah melakukan ujian. Setelah ekam resul dikeluarkan, ini tidak mungkin ditransfer ke student lain. Untuk gambarnya seperti ini. Aturan bisnis tidak dapat ditransfer. Nah, ini. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Entitas atau kotak utama. Student berisi
data mahasiswa seperti nama, email, tanggal lahir. Rekam resul itu berisi hasil ujian, relasi khas. Di tengah ada bentuk diamond tertulis khas. Ini menunjukkan hubungan antara student dan ekam resul. Maknanya yaitu mahasiswa memiliki hasil ujian. Ini notasi dan simbol. Inti dari gambar student dan ekam resul terhubung. Hubungan antara satu ke banyak. Itu. Latihan 3 yaitu mengidentifikasi dan menggambar entitas, subtype dan subtype. Tugasnya itu fakultas banyak punya purna waktu dan paruh waktu. Fakultas paruh waktu menerima gaji dan berhak atas program asuransi. Fakultas paruh waktu dibayar per jam dan tidak mendapatkan tunjangan apapun. Gambar kembali entitas berikut sebagai subtype. Dengan entitas subtype menunjukkan informasi baru. Inilah keterangannya. Supertype atau fakultas. Bagian atas adalah fakultas type, atributnya ada ID, nama depan, nama belakang, email, dan tanggal login. Itu adalah data umum. Subtype turunan fakultas, yaitu ada ID, gaji, asuransi. Pada fakultas paruh waktu ada ID, dan ada tarif waktu jam. Hubungan generasi dan spesialisasi ISA, garis dari fakultas ke subtype menunjukkan pewarisan. Artinya subtype mewarisi semua atribut dari fakultas lalu menambah atribut khusus masing-masing. Disjoin. D. Ada simbol D. Disjoin artinya satu fakultas hanya boleh masuk ke subtype, tidak bisa sekaligus purna waktu dan paruh waktu. Total specialization atau garis ganda. Garis dua double line dari fakultas ke lingkaran, artinya semua fakultas wajib punya tipe, tidak boleh ada fakultas tanpa kategori, harus purna waktu atau paruh waktu. Dan ini untuk latihan keempat, menilai hubungan eksklusif busur. Tugasnya menentukan bagaimana hubungan eksklusif hidup dimodelkan dalam skenario berikut. Jadi setiap instance kursor dapat database akademis dapat diadakan secara online atau dilakukan seated. Setiap lokasi seated memiliki nama gedung, nomor ruangan, tanggal atau waktu. Kursor ditawarkan kelas online, memiliki ID login dan kata sandi yang diperlukan untuk masuk ke kursor memodelkan informasi baru ini sebagai busur di database akademis. Nih. Untuk entitas utama yaitu ada kursor. Kursor terdiri dari kursor ID, kursor kode, kursor name, dan description, credits. Subtype kursor ada kursor ID, login ID, password. Digunakan untuk kursor yang dimiliki secara online. Mahasiswa harus login untuk masuk. Dan ini sama aja kayak tadi. Untuk latihan 5 yaitu memodelkan data hierarki. Dalam praktek ini, modelkan entitas, hubungan atribut, dan pengenal unik untuk hierarki hotel. Hotel memiliki banyak lantai, banyak suite di setiap lantai, dan banyak kamar di setiap suite. Entitas utama yaitu ada struktur hierarki. Nah, untuk gambarnya seperti ini kurang lebih. Diagram menunjukkan struktur bertingkat, ada hotel, floor, suite, dan room. Artinya, hotel punya banyak lantai, lantai punya banyak suite, suite punya banyak kamar. Entitas dan atribut hotel, ada nama hotel, ada hotel ID, dan ada alamat. Floor atau lantai, sama aja seperti tadi, suite juga uh, ada suite ID, floor ID, atau relasi ke floor, suite number, nomor suite, tipe suite, dan description, room atau kamar. Ada room ID, relasi ke suite, nomor kamar, tipe kamar, dan status kamar. Hubungan antar entitas, semua relasi bertipe 1:M, 1 to many. Hotel ke floor, satu hotel punya banyak lantai. Floor ke suite, satu lantai punya banyak suite. Suite ke room, satu suite punya banyak kamar. Konsep hierarki, struktur ini disebut hierarki karena ada level atau tingkatan. Setiap level tergantung pada level di atas urutan masing-masing.
Hotel itu paling atas, floor, suite, dan room paling bawah. Aturan bisnis, oke, tujuan, inti dari gambar itu struktur bertingkat atau hierarki, semua relasi satu ke banyak, level, setiap level tergantung pada varian. Kesimpulan yaitu IRD ini menggambarkan sistem hotel yang berstruktur dari bawah, hubungan berjenjang dari hotel sampai kamar, data saling terhubung dengan primary key dan foreign key. Yang latihan keenam yaitu memodelkan hubungan rekursif dan data hierarki. Mengembangkan dua IRD untuk menyatakan situasi berikut. Mengembangkan satu IRD sebagai struktur hierarki dan satu IRD. Dan kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini IRD struktur hierarki wilayah, distrik, dan daerah dan area. IRD struktur rekursif menggunakan satu entitas wilayah dengan relasi rekursif. Untuk yang pertama, IRD struktur hierarki. Konsep utamanya yaitu yang seperti saya bilang tadi, struktur ini berbentuk bertingkat. Ada wilayah, distrik, daerah, dan ada area penjualan. Set, eh, Untuk wilayah yaitu ada level paling bawah, contohnya barat, timur, selatan, utara. Relasinya satu wilayah memiliki banyak distrik. Distrik itu adalah turunan dari wilayah, contohnya Rocky Mountain dan Northwest. Relasinya satu distrik punya banyak wilayah, satu distrik hanya milik satu wilayah. Dan ada daerah, ada area, entitas karyawan, yaitu semua karyawan disimpan dalam karyawan lalu dibagi peran. Direktur penjualan bertanggung jawab atas wilayah, satu direktur bisa memegang beberapa wilayah. Untuk manajer penjualan yaitu bertanggung jawab atas satu distrik. Distrik adalah satu penjualan atau satu manajer. Tenaga penjualan bertanggung jawab atas area. Satu area adalah satu sales. Ciri khas hierarki. Struktur jelas dan kaku, mudah dipahami, kurang fleksibel kalau ada perubahan struktur. CRD struktur rekursif, konsep utamanya level bergabung dalam satu tabel saja atau wilayah. Ini contoh alur barat. Nah, ini ya. Ciri khas rekursif, lebih fleksibel, lebih hemat tabel, lebih sulit dipahami, query lebih kompleks, perbedaan kesimpulan perbedaan hierarki dan rekursif. Ya, kalau hierarki itu banyak tabel atau satu tabel, struktur tabel fleksibel. Kalau hierarki mudah dipahami, ini lebih kompleks, cocok untuk pemula dan cocok untuk sistem dinamis. Intinya, hierarki ini seperti struktur organisasi biasa. Kalau rekursif ini seperti pohon keluarga atau kecil. Latihan 7 yaitu mengembangkan IRD lengkap menggunakan super type dan atau type dan busur, mengembangkan IRD untuk persyaratan informasi berikut. Dan untuk gambarnya seperti ini. IRD require rental dan stock company. Gambar besar sistem. Sistem ini mengelola kantor sewa, kendaraan, dan truk dan Taylor, pelanggan individu dan perusahaan, perjanjian sewa, penugasan kendaraan. Fokus utamanya yaitu siapa menyewa apa, dari kantor mana, dan kendaraan yang digunakan. Entitas kantor, kantor sewa yaitu ada nomor kantor, nama kantor, dan ada alamat. Kendaraan, atribut ID kendaraan, negara registrasi, nomor plat, tanggal perawatan, tanggal kadaluarsa, kode jenis. Jenis kendaraan, menjelaskan tipe kendaraan, seperti truk 36 kaki, truk 24 kaki, subtype dan subtype kendaraan, truk atribut yang ditambahkan, pembaca odometer terakhir, kapasitas tangki bensin, ada radio, trailer, pelanggan tersebut ada ID pelanggan, ada tipe pelanggan, pelanggan individu, ada nama, telepon, alamat, nomor lisensi, tanggal kadaluarsa, dan status risiko. Pelanggan perusahaan yaitu ada nomor perusahaan, nama perusahaan, dan ada alamat. Perjalanan sewa, perjanjian sewa yaitu ada nomor kantor, nomor peminjaman, tanggal sewa, durasi, nomor kantor asal, nomor drop deposit, tanggal tarif harian, dan tarif per mil. Ringkasan kendaraan,
Ini kendaraan relasi penting. Kantor ke kendaraan 1 banding N. Satu kantor punya banyak kendaraan. Pelanggan ke perjanjian sama aja 1 banding N. Satu pelanggan bisa banyak sewa. Pelanggan ke kendara yaitu pihak penugasan. Kendaraan ke subtype generasi. Untuk praktikum 2 yaitu latihan 1. Menyusun IRD untuk skenario berikut. Ada student, PK student, cursor, ada PK cursor, ada student, cursor detail, PK student, cursor item atau grade. Satu, identitas yang ada. Student berisi data mahasiswa, primary case, dan ID, artinya setiap mahasiswa punya ID. Sepertinya ini sama aja dari sebelumnya. Ini kenapa ada student, cursor, dan detail? Karena hubungan antara cursor student adalah many to many, artinya satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa diambil banyak mahasiswa. Untuk penjelasan attempt, nomor ini percobaan keberapa? Student ID 1 banding 100, cursor ID, attempt nomornya, atau grade. Mahasiswa mengulang mata kuliah, nilai lama tidak dihapus, semua sistem sebagai histori. Untuk latihan yang kedua yaitu mengapa waktu mulai atau start time menjadi bagian dari IUD Uniqlo Identifier pada entitas assignment? Jawabannya yaitu karena dalam satu tanggal ujian dan ruang kelas dapat terjadi lebih dari satu ujian pada waktu yang berbeda. Contohnya ruang 101 tanggal 10 Mei jam 8 ujian matematika, jam 1 ujian fisika. Jika start time tidak dimasukkan ke IUD, maka kedua data tersebut akan dianggap sama atau tidak unik. Oleh karena itu, start time diperlukan agar setiap segmen bersifat unik. Untuk yang B, yaitu sebutkan minimal 3 contoh terkait waktu, seperti waktu selesai harus lebih lambat dari waktu mulai. Tentukan apakah setiap kendala tersebut termasuk conditional atau non-transferability atau tidak. 3 atau lebih. End time harus lebih besar dari start time. Waktu selesai harus setelah waktu mulai. Termasuk constraint logika, bukan conditional non-transferability. Yang kedua yaitu tidak boleh ada jadwal ujian yang tumpang tindih dalam satu ruang. Contoh yang tidak boleh yaitu ruang 101 jam 8 sampai 10, jam 9 sampai 11. Termasuk conditional non-transferability karena ruang tidak bisa digunakan bersamaan. Yang ketiga yaitu satu segmen hanya memiliki satu start time, tidak boleh satu ujian punya dua waktu mulai, bukan conditional non-viability. Satu ruang hanya boleh digunakan untuk satu ujian pada waktu tertentu. Durasi ujian harus masuk akal, maksimal 3 jam. Praktikum 3. Relational database. Analisis tabel yang diberikan yang belum dinormalisasikan. Tabel tersebut berisi informasi terkait item seperti ID, warna, harga, satuan setiap item. Beberapa berisi dalam tabel memiliki kelompok data yang berulang. Evaluasilah data dalam tabel tersebut dan ubahlah tabel berikut ke bentuk normal, pertama atau free normal form INV. Item ID ada ID IT001, color red, unit price-nya 556. Inilah gambarnya, bisa dilihat sendiri. Penjelasan. Tabel awal melanggar INV karena terdapat atribut kolom yang memiliki lebih dari satu nilai dalam satu field. Untuk memenuhi INF, data dipecah menjadi beberapa baris sehingga setiap atribut hanya memiliki satu nilai atomik. Nomor 2. Tabel tersebut sudah berada dalam bentuk normal dan memiliki primary key kegabungan. Atribut mereka yaitu evaluasilah yang tersimpan dalam tabel tersebut dan ubahlah tabel ke dalam bentuk normal. Nih, yang pertama supply restore. Ini bentuknya.
tabel 2 yaitu store. Penjelasan singkatnya yaitu tabel awal melanggar 2NP karena atribut location hanya bergantung pada store ID bukan pada seluruh primary key, supply ID, dan store ID. Untuk memperbaiki tabel dipisahkan menjadi dua, yaitu tabel supplier store dan tabel store. Sehingga semua atribut bergantung penuh pada primary key. Untuk hal yang ketiga yaitu evaluasilah data tersebut dalam tabel tersebut, hilangkan ketergantungan transitif untuk membawa tabel tersebut ke bentuk normal ketiga. Nah, ini untuk apa tabelnya? Untuk penjelasannya, yang pertama, tabel book menyimpan data spesifik buku kategori ID bersifat sebagai foreign key untuk menghubungkan ke tabel kategori, tabel book ya. Yang kedua, kabel kategori menyimpan data kategori agar tidak redundan, tidak ditulis berulang-ulang. Hubungan satu kategori bisa dimiliki oleh banyak buku atau relasi 1:n. Yang kedua yaitu untuk RID basis data akademik, evaluasilah setiap entitas terhadap aturan normalisasi, identifikasi atribut yang salah dan jelaskan aturan normalisasi. Untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Penjelasan gambar yang ditampilkan. Gambar pertama atau ID cursor yaitu gambar ini menunjukkan struktur database akademik yang cukup baik dan sudah mendekati normalisasi yang benar. Entitas utama yang terlihat, instruktur atau dosen memiliki ID, nama, gaji, dan lain-lain. Cursor mata kuliah memiliki judul, durasi, biaya, dan lain-lain. Penawaran mata kuliah ini adalah jembatan antara cursor dan instruktur. Satu mata kuliah ditawarkan oleh dosen struktur pada waktu tertentu. Student mahasiswa, data pribadi mahasiswa. Kehadiran mencatat kehadiran mahasiswa pada offering tertentu, termasuk evaluasi dan biaya dibayar. Kelebihannya dari gambar ini yaitu sudah menggunakan relasi money to money yang benar melalui entitas offering dan attendance. Atribut-atribut ini ditempatkan ke tempat yang sesuai. Untuk gambar yang kedua yaitu ERD perpustakaan dari Miro. Ini adalah contoh IRD sistem perpustakaan. Entitas utamanya yaitu ada buku, salinan buku, anggota atau peminjam dan peminjam. Kelebihannya yaitu sangat bersih dan berstruktur menggunakan primary key dan foreign key lebih jelas. Relasi dijelaskan dengan baik, misalnya buku khas, buku copy, member, borrow, loan. Untuk gambar yang ketiga yaitu ada contoh IRD dalam database. Database contoh dari Microsoft menunjukkan cara kerja foreign key antar tabel, visualisasi diagram database, hubungan antar tabel berikut. Kelebihannya yaitu sangat rapi dan teknis, cocok untuk implementasi ke database relation, menunjukkan constraint, index, dan tipe data. Hal-hal yang sebaiknya Anda lakukan. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi data belum dinormalisasi berikut dalam user dan dikembangkan hubungan entitas yang dinormalisasi sebagai nomor ketiga. Untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Nih. Analisis data yang tidak ternormalisasi. Data yang diberikan berada dalam satu tabel besar atau float table bernama user. Ini masalah yang ditemukan yaitu repeat group. Satu user misalnya Smith memiliki banyak message. Redundancy data, user nama diulang berkali-kali oleh message baru, server ID dan server name diulang untuk setiap message dari user yang sama. Transitive dependency, server nama bergantung pada ID bukan langsung pada user ID dan atau message ID. Vertical dependency lebih banyak lagi. Proses normalisasi ke treat thermal from 3NV. Kita hanya memecah tabel menjadi beberapa entitas yang dihubungkan. Entitas yang dihasilkan ada user ID dan name, server ada server ID dan name, message ada message ID, user ID, server ID, recorded date, subject, dan ada teks. Penjelasan mengapa sudah TNV.
Setiap satu NV setiap atribut nilai tunggal, dua NV setiap non-key bergantung sepenuhnya pada primary key, tidak sensitif pada primary key. 5. Contoh data dan menormalisasikan. Nah, inilah tabel. Yang pertama ada tabel user, yang kedua ada tabel server, yang ketiga yaitu ada tabel message. Kesimpulannya yaitu dengan memecah menjadi 3 entitas, user, server, dan message, data menjadi bebas, tidak ada insert, update, atau delete, sudah memenuhi treat normal. Latihan 2 yaitu sebuah skema warna mobil mencakup spesifikasi warna cat untuk bodi dan zona serta material interior. Misalnya, skema warna desert mencakup cat warna silver. Nah, untuk jawabannya, model yang diberikan yaitu card number, make, model, color scan, dan paint color, interior color. Apakah sudah 3 N 3 NV? Jawabannya tidak atau belum. Alasannya ada ketergantungan transitif, number atau color scheme, paint color, interior color. Artinya, fine color dan interior color tidak bergantung langsung pada primary care atau number, tetapi melalui color scheme. Ini melanggar 3 NV. Perbaikan normalisasinya yaitu tabel car, number, make, model, color scheme, tabel color, color, color scheme, scheme name, paint, color, interior color. Kesimpulannya yaitu model awal tidak 3 NV karena ada transkrip diferensi step. Untuk tugas yang keempat, nih kurang lebih seperti ini. Diagram aturan bisnis book. Penjelasannya, zona atribut identitas bagian ini menjelaskan data apa saja yang wajib dicatat. Untuk setiap objek, buku memiliki identitas berupa judul, ISBN sebagai kunci unik, tahun terbit, harga, serta informasi penulis penerbit. Untuk penulis, yaitu mencatat nama, alamat, dan link homepage. Penerbit mencatat nama, alamat, nomor telepon, dan link website. Relasi stok atau buku gudang. Bagian ini menggambarkan bagaimana buku disimpan secara fisik. Hubungan many to many, satu buku bisa tersebar di banyak gudang. Gudang 1, gudang 2, dan seterusnya. Dan satu gudang bisa menyimpan banyak judul buku. Tabel stok gudang digunakan untuk sebagai penghubung untuk mencatat jumlah salinan ke beberapa banyak buku tertentu. Pelanggan dan keranjang belanja. Satu pelanggan banyak keranjang. Seorang pelanggan diidentifikasikan dengan nama, email, nomor telepon. Mereka diperbolehkan memiliki lebih dari keranjang belanja, misalnya keranjang aktif dan riwayat keranjang sebelumnya. Relasi keranjang buku, bagian ini menjelaskan item keranjang karena satu keranjang bisa berisi banyak buku. Satu buku bisa masuk ke banyak keranjang atau pelanggan. Tabel ini mencatat jumlah buku kuantitas atau per item yang dimiliki pelanggan. Lalu transaksi ada checkout. Bagian input data, pelanggan wajib mengisi formulir yang berisi alamat penagihan, alamat pengiriman, opsi pengiriman, dan info pembayaran. Automasi setelah proses order selesai, centang merah, sistem akan secara otomatis menghijau. Untuk latihan yang kedua yaitu tugas ini meminta untuk mengategorikan setiap bisnis role ke dalam 3 jenis: struktural, hubungan antar data; procedural itu rangka kerja atau alur; atau pragmatic, perhitungan logika dan otomatis. Untuk jawabannya yaitu ini, untuk yang pertama itu struktur, kedua juga struktur, yang ketiga prosedur, yang keempat struktur, yang seterusnya ada program bisnis, ada struktur bisnis digunakan jika aturan tersebut menjelaskan hubungan antara entitas atau atribut yang harus ada di database. Misalnya setiap departemen harus punya kursus. Procedural atau business rule digunakan jika aturan penjelasan proses manusia atau langkah kerja administratif misal harus ditandatangani oleh manajer.
Problematic business rule digunakan jika aturan melibatkan perhitungan matematis atau batasan angka yang harus dicek secara otomatis oleh setiap sistem. Untuk praktikum yang keempat, yaitu yang pertama, latihan pertama pencocokan elemen atau match. Penjelasan kotak satu mencocokkan elemen. Kotak ini menjelaskan bagaimana konsep ide atau perencanaan IRD berubah menjadi bentuk fisik atau database. Atribut ke kolom bayangkan sebuah formulir nama adalah atribut dipikirin di komputer dia menjadi satu kolom tabel. Untuk entiti ke tabel, yaitu objek besar seperti buku atau pelanggan, akan dibuatkan satu tabel kursor untuk menampung data. Satu baris data lengkap. Primary ID itu cara unik untuk membedakan satu data dengan data lain. Latihan 2 yaitu notasi diagram tabel. Penjelasannya, kotak ini adalah bahasa kode. PK dan VF digunakan untuk menandai mana yang menjadi kunci utama sebuah tabel dan mana yang menjadi kunci penghubung ke tabel lain. UK dipakai kalau ada data yang tidak boleh kembar seperti email. Ada bintang, ini artinya kolom tersebut tidak boleh kosong. Jika user lupa mengisi atau sistem akan error. Tanda huruf O, kebalikan dari bintang. Ini artinya opsional, boleh diisi sekarang, boleh nanti dan dikosongkan saja. Untuk yang ketiga yaitu nama singkat, short name. Penjelasannya yaitu standard use, nama tabel ditulis lengkap dan menggunakan huruf kapital. Bentuk jamak menggunakan akhiran S dalam setiap bahasa Inggris. Klitoritas nama harus jelas dan mewakili isi datanya agar orang lain yang membaca database. Nomor 4 yaitu menentukan atribut di mana yang cocok untuk setiap entitas song atau lagu. Song itu entitas untuk judul, event, description, nah gini lah pokoknya. Title dan education lagu punya judul dan deskripsi acara juga punya judul, misalnya hajatan. Tapi dan deskripsi acara pelanggan biasanya tidak menggunakan istilah title. Venue adalah hanya event yang memiliki tempat atau lokasi fisik. First time dan last time ini khusus untuk customer atau mahasiswa. Phone number wajib untuk customer, bisa juga untuk event. Jika itu nomor telepon kontak person acara tersebut, relate date khusus untuk song, kapan lagu ini dirilis. Type itu lagu punya type, genre. Acara juga punya type pernikahan atau ulang tahun. Email debit digunakan untuk menghubungi customer. Untuk yang kedua itu menghubungkan entity relation IRD yang ada di gambar menjadi tabel relasional. Pastikan tabel satu student atau siswa ada ID, tipe kunci primary key, ID unik, first name, nama depan. Kalau pada ID juga untuk foreign key. Tabel kedua yaitu ada name, ada def, ada PK dan FK, deskripsi kode mata menunjukkan departemen yang menawarkan tabel student cursor detail nilai siswa. Tabel ini adalah penghubung antara siswa dan mata pelajaran. Student ID tipe kuncinya PK dan FK, ID siswa, kode mata kuliah juga sama. Tabel faktual dosen dan staf, kolom tipe kunci. Ini di daftar ada ID. Tabel 5, ID itu FK di ujian. Penjelasan notasi ke database diubah menjadi primary key. FPK ini adalah kolom yang tidak boleh sama antar baris. Bintang berarti mandatory saat membuat tabel di SQL digunakan perintah not null atau lingkaran. Berarti opsional. Kolom ini boleh dikosongkan. Garis cabang menunjukkan FK misalnya karena satu departemen menawarkan banyak kursus, maka di tabel kursus harus ada kolom departemen ID untuk menghubungkannya. Subtype atau full
Tem atau Vertem untuk tabel faktuali atribut khusus seperti salari, gaji tetap atau hourly rate, upah per jam digabungkan ke tabel utama atau dibuat tabel terpisah yang saling berhubungan. eh Mungkin untuk praktikum satu, mungkin untuk praktikum 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 penjelasannya sudah cukup. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Eh, untuk project kita buat di video yang berbeda. Karena di project itu ada 10 PDF dan kita akan kita akan menjelaskan di video yang berbeda. Maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.